bin Malik Waqqas. Di atasnya Malik. Kemudian di atasnya Uhaid. Dan di atasnya Abdul Manaf. Abdul Manaf. Kemudian di atasnya Zuhra. Zuhra ini kabilah yang besar juga di Quraisy. Dari pihak ibu saat Hamzah bin Sufyan bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdi Manaf. Nah, dari hubungan beliau dengan ibu Nabi, Abdul Manaf itu kan ada anak Abdul Syam, ada anak Uhaid, ada anak lagi di sini namanya Wahab. Wahab punya anak namanya Aminah. Aminah siapa? Ibu Nabi. Ya. Jadi Zuhra punya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya Abdul Syam. Ini nanti lewat jalur ibunya. Kalau dari sini lewat jalur bapaknya, kalau lewat sini lewat jalur hubungan keluarganya dengan Nabi. Maka disebutkan kalau secara silsilah saat ini dengan Nabi itu panggilan Nabi ke saat itu jadi jatuhnya paman gitu. Walaupun saat ketika masuk Islam itu umurnya masih 17 tahun, semudah banget saat dia berdoa. Adapun Nabi waktu itu, waktu risalah kenabian kan beliau sudah 40 tahun. Tapi karena jalur nasabnya itu mengatakan ini pamanku. Nanti ada kisah bagaimana saat Nabi menunjukkan ini pamanku, mana paman kalian. Paman dari jalur ibu, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang nanti kita akan temukan kisahnya, doa-doanya itu terkabulkan. Doa-doanya terkabulkan. Bahkan sampai nanti ada selisih beliau sedikit dengan Sayyidina Umar. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi ada selisih gitu ya, karena Sayyidina Umar itu mukulin budaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya udah, kalau kamu mau minta maaf doa nih. Kata Sayyidina Umar, udah dari kisah saya deh, pukul balik aja. Saking takutnya kalau sudah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ngeri ya. Ada orang begini angkat minta apa aja. Nah, nanti ada banyak kisah bagaimana kabulnya doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau ini adalah orang yang pertama sekali menggunakan panah untuk jihad. Dan beliau punya kemahiran, nanti ada di kisah perang Uhud itu. Salah satu sebab kenapa kan yang ketika Nabi terdesak itu kan ada Thalha,
kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas di situ. Ketika 200 pasukan Khalid ingin mendesak Nabi, ingin menyerang Nabi gitu, kata Nabi, wahai Sa'ad, demi ibu dan ayahku panahlah mereka. Nabi saking mempertegas gitu ya. Biasanya orang kalau panah sekali panah berapa banyak keluar? 1. Kalau ini kan sekali keluar, beliau memanah langsung 3. Kalau 3 yang kita 1 itu leset-leset ya. Apalagi 3 itu mana-mana terbang. Nah, saat sekali manah itu langsung 3 dan 3-3-nya tepat sasaran. Ada ulama mengatakan karena doanya terkabulkan, maka setiap kali beliau manah itu udah terarah, karena ya sambil doa gitu ya. 3 kali beliau manah, sekali manah 3, 200 pasukan Khalid berhenti, tidak berani maju lagi. Habis pasukan kita. Sekali manah 3, sekali manah 3. Dia 10 kali manah udah setengah pasukan itu habis. Akhirnya apa? Mundur, ya, nggak jadi nyerang. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini nanti akan kita dapatkan kisah pada masa Sayyidina Umar bagaimana peran besar beliau ketika diutus memimpin pasukan ke Qadisiyah, perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini adalah perang melawan Persia. Kan bumi zaman itu dikuasai oleh 2 imperium ya. Sebelah timurnya dikuasai oleh Romawi, sebelah baratnya dikuasai oleh Persia. Arab ini tanah enggak tankus apa yang diharapkan ibaratnya gitu loh ya. Daerah yang tidak dimiliki oleh Romawi, tidak dimiliki oleh Persia, karena mereka lihat mau diharapkan apa nih dari negara tanah wilayah yang kering kerontang gitu. Nggak diharapkan apa-apa, nggak diperebutkan. Tapi dari situlah Islam muncul. Nah, nanti bagaimana ada banyak kisah unik nanti ketika perang Qadisiyah. Bagaimana raja Qadisiyah itu, raja ya, pimpinan Romawi, pimpinan Persia itu ingin mengiming-imingi pasukan muslimin dengan harta, maksudnya harus nunduk. Ya, yang Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak tahu. Beliau tiba-tiba mengutus seorang badui gitu ya, sebagai utusannya, disuruh tunduk. Orang badui disuruh tunduk nggak mau. Ada tunduk. Dipaksa tunduk, beliau masuk nunduk. Tapi punggungnya dulu masuk, pantatnya dulu. Nanti kita akan lihat banyak kisah bagaimana pimpinan Roma, pimpinan Persia kewalahan ingin memperdaya pasukan muslimin. Nah, kemudian ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dan masa Khalifah Sayyidina Ali, secara garis keturunan kan beliau ini dekat dengan Abu Sufyan, dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini kan siapa? Nanti Muawiyah yang berselisih dengan Sayyidina Ali. Keluarga besar Muawiyah itu nanti memprovokasi, ngajak Sa'ad, ayo kita perangi Ali. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas kata beliau, aku tidak akan berani Sayyidina Ali, karena Sa'ad tahu ada hadis Nabi nanti Ali akan terzolimi, maka dia nggak ikut-ikutan, maka nggak ikut di pihak Muawiyah, juga nggak ikut dari pihak Sayyidina Ali. Beliau berlepas diri. Kata beliau, terus diprovokasi oleh keluarganya. Kata beliau, tunjukkan aku
di sebelah mana di antara dua ini yang kafir? Kalau kalian ingin aku ikut, tunjukkan kepadaku dari dua belah pihak ini antara Muawiyah dengan Ali mana yang kafir. Nah, keluarganya ada yang berani juga. Dua-duanya muslim. Makanya nanti dari situlah beliau berlepas diri dari seluruh fitnah yang ada. Ya, tunjukkan aku mana yang kafir, maka pedangku ini akan datang ke sana untuk melawannya. Karena mereka nggak bisa nunjukin. Walaupun secara hubungan keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas ini dekat kepada Muawiyah. Ini spill-spillan kisahnya dulu ya. Rangkuman-rangkumannya dulu. Nanti baru kita akan detailkan. Secara postur beliau ini orang yang tidak terlalu tinggi tapi tegap badannya. Ya, tidak terlalu tinggi tapi tegap. Kan ada beberapa disebutkan postur beliau itu hampir-hampir seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kecil lah. Sampai bajunya itu sering kelihatan, celananya sering kedodoran. Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita bukan kedodoran, kesempitan. Semakin nambah hari tambah sempit. Sayyidina Abu Bakar kan jadi harus kalau kita hari ini pakai tali pinggang kalau ikan gitu, pakai tali, pakai tali rangkaian biar nggak jatuh celananya. Tapi orangnya tegak ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau itu mengikuti hampir seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Nah, semua peperangan yang Nabi hadir beliau hadir. Dan beliau salah satu sahabat juga yang berumur panjang sampai 83 tahun. Berapa umurnya? 83? Udah apa? Tak lagi. Berarti ini naik 7 masih lama. 17 para yang ikut touring ya. Salah ya walaupun turun harus digendong ya. Itu pura-pura aja nih. Nah, beliau wafat nanti di umur 83 tahun. Beliau ini ikut dalam perang Badar, perang Uhud sebagai pasukan berkuda, jadi pasukan elitnya Nabi ya. Nanti di masa Umar beliau diutus untuk memerangi Qadisiyah, ya, pasukan Romawi. Nanti di masa Utsman beliau memimpin delegasi ke Cina. Nah, beliau nanti yang bawa Islam ke Cina ya, pada masa saya lupa namanya. Makanya kan Cina sebenarnya juga wilayah kekuatan muslimin, Pak. Kalau kita kenal Cheng Ho, itu kan armada pimpinan muslim Islam. Cheng Ho ini ya. Orang Islam ya. Hah? Yusril. Film. Oh iya, film ini sama Yusril ya. Baik. Ketika awal beliau masuk Islam, maka di antara orang yang menentangnya adalah ibunya Hamnah. Ibunya tadi Hamnah itu menentang keislaman Sa'ad. Adapun Sa'ad terkenal pemuda yang sangat berbakti dengan orang tuanya.
Semua tuh orang tahu kalau Sa'ad ini anak yang paling bakti dengan ibunya khususnya. Maka ketika Sa'ad mengikrarkan keislamannya, ibunya memaksa dia untuk kembali ke agama nenek moyang, maksudnya keluar dari Islam. Terus ibunya itu berulah gitu kan, ayo kamu agama macam apa nih, masa sama orang tua nggak patuh gitu. Sampai nanti turun karena kejadian Sa'ad dengan orang tuanya ini, sehingga turun ayat Al-Quran, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ayat tentang perintah bakti pada orang tua. Namun di ayat ini Allah mengatakan bahwa kalau seandainya orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, tidak ada kewajiban untuk taat. Tapi bagaimana sikap kita? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita ada kewajiban menyambung silaturahim dengan orang tua kita yang tidak seiman dengan cara yang baik. Nggak ada tuh dalam Al-Quran, sedikit pun nggak ada ayat, secuil pun nggak ada ayat di mana di situ boleh apa? Boleh lawan ke orang tua, nggak ada. Maka dalam perintah ini, maka dalam potongan ayat ini tadi, ini surat Al-Ankabut ayat 8, Allah ingin mempertegas bahwasanya dengan orang tua ketika tidak seiman, kita masih ada tanggung jawab untuk berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka mengajak kepada kemungkaran, jangan ikuti di wilayah itu. Kemudian ibunya ini terus memaksa dia untuk kembali gitu ke dalam agama Quraisy. Sampai akhirnya ibunya itu nggak mau makan, mogok minum, dengan harapan hatinya Sa'ad yang karena ini anak sangat sayang dengan ibunya, berharap Sa'ad itu akan luluh hatinya kemudian murtad. Nah, adapun Sa'ad ketika iman sudah menusuk dalam hati, sudah masuk ke dalam relung hati, apa kata Sa'ad? Kalimat beliau, duhai ibuku, andai kata engkau memiliki 100 nyawa, yang mana 100 nyawa itu keluar satu demi satu, satu demi satu, demi Allah aku tidak akan tinggalkan agama ini. Ngeri, anak muda 17 tahun dihadapkan dengan orang tua yang kondisinya seperti itu. Sebenarnya orang tua juga gertak, berharap saat luluh gitu hatinya meninggalkan agama Islam. Sehingga setelah kejadian itu, kata Sa'ad sudah menyampaikan hal seperti itu, menunjukkan bahwa ibunya melihat begitu kokohnya keyakinan Sa'ad, sehingga kata Sa'ad, udah makan minum, mau usah ngancam saya, nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya apa? Ibunya kembali makan dan minum, karena melihat percuma diancam-ancam gitu ya, dia nggak akan berubah. Kemudian dalam satu kesempatan Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis beliau ketika sedang duduk dengan para sahabat, kemudian lewat Sa'ad, kata Nabi, hadza khali fal yuraniya mru'un khalahu. Hadza khali, ini adalah pamanku. Adakah seseorang yang menunjukkan pamannya kepadaku? Jadi kalau dalam bahasa Arab ada khalun, ada amun. Kalau khalun paman dari pihak ibu, kalau amun paman dari pihak ayah. Nanti
khalatun. Kalau itu dari pihak bibi dari pihak ibu, kalau bibi dari pihak ayah amatun. Pasal detail banget gitu ya. Kalau kita ya om aja, mau dari ayah, mau dari ibu, panggilannya om. Nah, bibi ya bibi aja. Nah, sehingga kita harus nanya, ini om mana? Om ayah apa om ibu gitu ya. Kalau bahasa Arab mana khali, pamanku. Nggak perlu nanya lagi paman dari pihak mana. Kalau khalid berarti paman dari pihak ibu. Nah, inilah kayaknya bahasa Arab ya. Cuma kita dibuka kelas bahasa Arab cuma bertahan berapa lama? Berapa lama tuh? Sama. Sebentar kelasnya terus bubar jalan. Awal, insya Allah nanti kita pelan-pelan ya. Memang harus cinta dulu Pak. Kalau guru-guru kita ajar baru 1-2 kata dihafalkan, besok lupa lagi, ada ngosah aja. Kemudian Sa'ad adalah orang pemanah ini tadi, orang pemanah di jalan Allah yang pertama sekali. Pada masa itu ada segerombolan dari pihak Quraisy yang sering menghadang atau kita sekarang ngebegal gitu ya, mencegah kabilah-kabilah kaum muslimin yang akan dagang di hadang-hadang itu. Maka Nabi mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 70 sahabat yang lainnya untuk bernegosiasi dengan pihak penghadang tadi. Diskusilah sampai akhirnya ada perang kecil tapi tidak besar. Yang terjadi perang sedikit, dan Sa'adlah orang yang pertama sekali menggunakan busur panahnya untuk menembak untuk jihad. Sebelum nanti di perang-perang Badar, perang Uhud sudah ada pemanah. Beliau orang yang pertama memanah. Kalau Zubair bin Awam kemarin apa Pak? Orang yang pertama sekali masih ya, lupa. Menghuluskan pedangnya di jalan Allah. Karena dia dapat kabar Nabi terbunuh, dia datang langsung ke rumah Nabi itu. Ternyata Nabi masih ada. Tapi Nabi mendapati Zubair pedangnya sudah keluar dari sarung. Kata Nabi, ada apa Zubair? Gitu. Aku mendengar bahwa Nabi dibunuh begini-begini. Terus kenapa kamu hulus pedang? Ya, kalau memang benar saya akan bunuh siapa yang bunuh Nabi. Maka disebutlah apa? Zubair itu sebagai sahabat yang pertama menghuluskan pedang. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang pertama sekali mana? Ya. Kalau lihat fotonya, lihat busurnya, bow ya, kita bilang bow ya, lihat bownya itu panjang dan besar. Mungkin itunya aja udah berapa kilo. Terus ininya arrow-nya apa namanya? Mata anak panahnya itu gede-gede segini Pak. Kalau kita biasanya badannya kan segini Pak. Ya, ini segini kena orang ini kan bukan aja mati lah. Kena bukan hanya kena begitu, bisa keplanting ke belakang. Besar bener. Itu yang Nabi pakai kalau nggak salah itu 60 lbs. Saya biasanya pakai cuma 30 Pak, yang buat latihan gitu. Itu 30 udah begini-begini sementara 60 memang harus latihan kuat. Tapi kalau 60 itu kena orang, wassalam. Kita nggak ada, masih ada panahan kita di sini? Masih ya? Sasarannya masih ada. Ya, sesekali coba Pak.
sesekali coba mana ada ya. Kalau nggak kuat narik yang besar-besar yang punya mainan aja deh kalau itu. Berlebihan. Ya, yang pasti sel-sel ini kalau nggak pakai pengaman di sini bisa hitam, ya. Kena visi kena stringnya itu tali. Baik. Kemudian karena kejadian itulah, karena menghadang tadi itu, Nabi mengutus Sa'ad yang dengan beberapa sahabat yang lainnya menghadang. Karena kejadian itu disebutkan bahwa Sa'ad adalah orang yang pertama sekali melesatkan anak panahnya terhadap musuh Allah. Kemudian Sa'ad juga disebut sebagai penjaga Nabi. Disebutkan dalam kitab ini, kecintaan Sa'ad kepada Nabi itu mencapai derajat yang sangat tinggi, sampai-sampai dia ingin mengorbankan dirinya, anaknya, hartanya, bahkan dunia dengan segala isinya demi Rasulullah. Satu hari dikisahkan oleh Aisyah, Nabi itu pernah tidak pas mau tidur nggak bisa tidur, nggak bisa menjamkan mata, dan Nabi mengeluarkan kata-kata, andai kata ada orang yang mau menemaniku tidur, maksudnya yang mau menjaga ketika aku tidur. Maka tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara senjata. Aisyah melihat di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata Nabi, maka Sa'ad tadi datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Maka Rasul pun tidur dengan tenang sampai aku mendengar dengkurannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Artinya Pak Rasul tidur benar-benar nyenyak, karena di rumahnya sudah ada Sa'ad yang menjaga-jaga. Kita kan kalau ada orang yang kompeten kalau di tentang pengawal ya udah keahliannya luar biasa lah ya, bodyguard nyaman gitu kita tidur. Kemudian ini nanti ada satu kisah terkait besaran berapa banyak kita boleh menginfakkan harta kita. Maka satu hari Sa'ad ini kena sakit gitu. Dia merasa kalau sakitnya ini kelihatannya akan membuat dia mati. Akhirnya Sa'ad waktu itu datang Nabi ke rumahnya. Kemudian Sa'ad berkata, berwasiat gitu, ya Rasulullah, boleh nggak aku infakkan semua hartaku? Kata Nabi, nggak boleh. Ya sudah, kalau nggak boleh berarti setengahnya ya Rasulullah, aku infakkan aja. Setengahnya itu pun, maksudnya setengahnya udah infakkan, yang tinggal setengahnya ini juga masih banyak gitu. Kata Nabi, nggak boleh. Kemudian kata Sa'ad lagi, ya sudah kalau begitu sepertiga. Kemudian kata Nabi, nah kalau sepertiga boleh. Nah ini asbabul wurud. Kita pelajari di bab harta warisan, bahwa kepala rumah tangga itu ketika dia berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki. Kalau lebih maka ahli warisnya boleh ngambil, walaupun itu sampai pada tingkatan wakaf gitu ya. Misalnya orang tuanya udah wakafin, tapi lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki orang tuanya, kalau keluarganya mau boleh ngambil, karena lebih dari sepertiga. Makanya kita kepala keluarga juga nggak boleh juga kita mungkin anak saya nggak ada yang ngurusin saya, udahlah saya sedekahin aja semuanya buat orang yang punya anak tapi nggak mau ngurusin gitu ya. Udah sedekahin aja buat orang, nggak boleh ya. Kalau mau sedekah, mau wasiat, hanya boleh sepertiga. Atau misalkan kita punya anak angkat, anak angkat kan nggak dapat warisan. Kalau wasiat dapat ya. Orang tuanya karena anak angkat ini
baik sekali ngurusin orang tuanya yang dibandingkan anak kandungnya. Terus orang tuanya ini orang tua kan ingin ngasih udah buat kamu aja semuanya. Nah itu ahli waris boleh ngeklaim bahwa nggak bisa semuanya, hanya boleh nerima sepertiganya. Nah ini asbabul wurudnya bahwa harta itu yang kita miliki yang boleh kita wasiatkan kepada orang lain hanya sepertiga. Selebihnya itu nanti jangan menjadi punya ahli waris, punya keluarga kita. Maka nanti ada furudul muqaddarahnya. Ada bahas, kalau bahas nanti ada bahasa khusus lah ya di ilmu faraid. Kemudian karena kejadian itu akhirnya saat menjadikan itu sebagai patokan, ternyata sakitnya itu tidak membuatnya meninggal. Bahkan dia panjang umur, kan sampai 83 tahun, sampai masa Khalifah Ali sana lagi masih hidup. Ya. Karena ketika terjadi fitnah antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, masih ada Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun sudah sepuh ini. Kemudian Allah mengabulkan doa-doanya Sa'ad karena Nabi sendiri mendoakan Sa'ad, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Duhai Allah, kabulkanlah doa-doa Sa'ad apabila ia berdoa kepadamu. Makanya doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajab semuanya. Maka ada kisah penduduk Kufah. Saat pada masa Umar wilayah Islam sudah cukup luas sampai ke Kufah. Sayyidina Umar memutus mengangkat Sa'ad sebagai gubernur Kufah. Namun rakyatnya sebagian rakyatnya ini ada yang tak suka dengan Sa'ad. Mungkin karena terlalu tegas, macam-macam lah ya. Intinya nggak suka. Ngelapor ke pimpinan tertingginya Sayyidina Umar, datang ke Madinah, lapor beberapa rakyat tadi ini datang ke Sayyidina Umar, difitnah Sa'ad. Wahai Umar, Sa'ad itu sholatnya nggak benar. Coba sahabat Nabi, orang yang ketujuh masuk Islam, difitnah sholatnya nggak benar, padahal dia sholat bersama Rasulullah. Rasul kalau melihat ada sahabat nggak benar sholatnya langsung ditegur. Karena Nabi melihat ke depan dengan ke belakang itu sama. Nabi melihat depan, beliau itu bisa melihat ke belakang. Jangan tanya apa ada spion, nggak boleh begitu. Ya. Nabi itu melihat depan dengan belakang itu sama, tahu gitu, kejadiannya. Bukan beliau paling kepala, nggak, memang itulah mukjizat yang Allah berikan buat beliau gitu ya. Sehingga kalau ada sahabat yang nggak benar sholatnya masih kena tegur. Nah Sa'ad nggak pernah kena tegur. Nggak ada itu dalam sirah Sa'ad kena tegur karena sholatnya nggak beres. Nah ini ada orang ingin fitnah Sa'ad. Nah Umar, ini orang yang bijak, nggak langsung dapat berita langsung vonis, panggil. Caranya gimana? Untuk mentabayunkan berita tersebut, maka posisi gubernur Kufah ditarik. Saat panggil ke Madinah, ke ibu kota, ke pusat negara. Nah, IKN-nya Pak, balik di IKN. Pokok IKN kita gimana? Ada kabar apa? Allah alam tempat jadi janji nanti. Maka datang ke ibu kota. Umar menyampaikan apa yang disampaikan oleh beberapa rakyat Kufah. Maka kata Sayyidina Umar, apakah benar kalau seperti ini wahai Sa'ad? Ya, Sa'ad udah menjawab, wah dia adalah mukmin ya. Aku ini orang yang pertama masuk Islam. Aku ini orang yang sholatnya bermakmum kepada Rasulullah. Tidak mungkin aku sholatnya nggak benar. Dan Umar meyakini itu. Umar meyakini hal tersebut. Sehingga Umar meminta Sa'ad untuk kembali ke Kufah. Tapi beliau tidak mau. Cukup, kata beliau.
karena ada ayat di sana yang sudah memfitnah saya, maka saya sudah tidak bersedia lagi untuk kembali ke Islam. Dalam kisah yang lain disebutkan ada seseorang juga memfitnah Sa'ad. Orang ini memfitnah Sa'ad. Di antara fitnahnya adalah bahwa Sa'ad itu tidak pernah memimpin pengembara. Sa'ad itu tidak bisa membagikan bagian dengan adil. Sa'ad itu tidak bisa adil dalam memutuskan perkara. Berat-berat semua fitnahnya. Kemudian Sa'ad berkata, sungguh demi Allah aku akan mendoakan untuknya orang yang memfitnah dari 3 hal. Ini kan udah fitnah Sa'ad nih. Kata Sa'ad, beliau tak melawan dalam tanda lain. Aku akan mendoakan 3 hal untuk dia. Pertama, ya Allah panjangkan umurnya. Kemudian yang kedua, ya Allah langgengkanlah kefakirannya. Jadi orang fakir. Yang ketiga, ya Allah timpakanlah kepadanya segala macam fitnah. Orang ini tadi Pak, panjang umurnya. Disebutkan dalam sirah sampai ininya dia itu sampai turun ke mata. Karena saking tuanya ini karena tua yang ini apa namanya? Ya, alisnya ini sampai udah turun ke matanya. Udah tua dan fakir, miskin, minta-minta di pasar. Setiap kali ada orang lewat dia selalu mengatakan apa? Sungguh doa Sa'ad telah jatuh kepadaku. Umurnya panjang, fakir lagi, minta-minta. Yang nomor 3 ini udah tua begitu Pak, kena fitnah lagi. Kan Sa'ad tadi Pak mendoakan supaya timpakanlah kepadanya segala macam fitnah. Apa yang dilakukannya Pak? Tiap kali ada perempuan yang lewat dipegang. Udah tua, inilah fitnah dalam hidupnya dia. Ya, sebenarnya ngapain lagi juga pegang, udah ada apa? Udah nggak ada tenaga atau apa gitu ya. Tapi itulah fitnah ada jatuh. Ya, udah pertama umur yang panjang, yang kedua fakir, yang ketiga fitnah. Tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang takut dengan doa Sa'ad. Nah, itu tadi. Jadi dalam sebuah kisah Sayyidina Umar, di antara kebiasaan beliau kalau malam itu keliling bawa tongkat. Kalau ada orang-orang ngumpul nggak jelas, bubar. Ya, maka nggak ada zaman itu warung kopi. Ngumpul tuh nggak ada. Bubar. Nah, lewat saat itu budaknya Sa'ad. Nah, budaknya Sa'ad ini bajunya itu tersikap gitu ya, kelihatan orangnya, tapi bukan disengaja, nggak sadar kalau bajunya itu terbuka dan kelihatan auratnya. Udah dia jalan aja. Maka ketika Umar melihat budaknya Sa'ad ini terbuka auratnya, dipukul, tutup, maksudnya bukan pukul ini kan, itu orangnya tutup gitu kan, dipukul. Bersamaan ketika itu Sa'ad lewat, dia melihat bahwa Sayyidina Abu Bakar memukul budaknya Sa'ad. Ya, Sa'ad gak terima, kok dipukul budak saya? Salahnya apa? Kata Umar, ini yang buka bajunya. Kata budak tadi, ya saya nggak tahu baju saya tersikap, bukan saya sengaja. Nah, intinya debat lah ya. Dan Sayyidina Umar udah mukul nih. Ya, akhirnya intinya Sayyidina Umar dengan Sa'ad terjadi apa? Selisih lah gitu ya, selisih sedikit. Sayyidina Umar kan saya mukul karena dia buka aurat gitu. Ya sudah, kalau nggak saya berdoa. Nah, Sayyidina Umar langsung jangan, usah. Ya udahlah, kisos aja lah. Tadi saya mukul budakmu, sekarang mukul saya. Takut Pak. Sayyidina Umar ketika Sa'ad akan berdoa,
nggak jadi, udah saya nggak mau. Kalau kamu main doa jangan dikit-dikit doa gitu ya. Karena begitu mustajabnya doa beliau. Kalau diminta nanti kan ngeri, Pak. Ya. Kalau hari ini kita ada orang-orang soleh begitu, memang ada orang-orang yang udah level apa ya. Kalau memang ada kan ada beberapa orang soleh begitu, memang kita datang ya, minta didoain kita sebagaimana bukan sahabat beliau apa, Uwais Al-Qarni yang pernah kita sebutin sebelumnya, Uwais Al-Qarni. Baik, insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini lanjutannya. Masih ada beberapa halaman lagi sampai nanti pada bahasan detail kita bagaimana Sa'ad mengatur strategi perang ketika melawan orang Persia. Ini pasukan besar juga, tidak kecil. Itu nanti ada banyak kejadian-kejadian yang dari sedikit yang kita kisahkan, bagaimana Sa'ad memilih utusan untuk bernegosiasi dengan Raja Persia, orang Baduy. Baduy itu gimana? Orang yang keras. Senjatanya apa? Disebutkan dalam riwayat itu, dia di kepalanya pakai ini, Pak, pakai panci, Pak. Kepala itu dipakai panci, Pak. Ada kok helmnya itu panci. Ini lah unik lah gitu ya. Tapi itulah nanti ada banyak hal-hal menarik dalam kisah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.